Salam dari Papua. Salam dari Nias. Salam dari Nias Utara. Oke, salam dari Aceh. Salam dari Papua. Oh iya, Salam iya. dari Mamuri. Salam dari Wamena. Timur. Oh, Bu Peku. Selamat Makasih, berlatih. Pak. Bu Peku. Di lain kesempatan. Salam dari Baik teman-teman semuanya, kita akan memulai rapat ini, technical meeting pada sore hari ini mengenai festival kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rivena Zebua, dipercaya sebagai ketua penyelenggara festival kali ini. Saya mengucapkan selamat sore untuk kita semua. Salam sahabat Nusantara. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Semangat persaudaraan. Sore, shalom. Salam. Selamat sore. Baik. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas partisipasi teman-teman semua telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kalau kita dilihat dari judulnya adalah Festival Lagu Nusantara untuk Indonesia Raya. Kemudian kita mengambil tema merayakan kemajemukan, menumbuhkan persatuan dan menguatkan Nusantara. Dalam hal ini kita benar-benar bertujuan untuk semangat Nusantara, semangat kebersamaan dan persaudaraan. Kita tadi sudah sampai ke tema. Kemudian tujuan dari festival ini adalah untuk menggarap persaudaraan dan kebersamaan, semangat dalam berseni dan berbudaya. Oleh karena itu, bukan semangat kita menjadi juara, tapi semangat persaudaraan yang kita harapkan, yang lebih kita tinggikan dalam festival ini. Mengenai nanti teknik pelaksanaan festival ini, tentunya sebenarnya sudah kami bagikan di Juknis yang teman-teman sudah terima satu persatu. Lalu mungkin hari ini ada beberapa yang mungkin yang bimbang atau ragu-ragu, maka disinilah kesempatan untuk teman-teman kita akan jelaskan, dan teman-teman juga bisa bertanya kepada kami apakah yang telah dilakukan selama ini sudah benar atau sudah sesuai atau belum. Di sini juga ada perwakilan dari juri, nanti akan menjelaskan kalau ada yang menanyakan mengenai teknis penilaiannya, akan dijelaskan oleh nanti Kang Embi. Dan sebelum kita masuk ke Juknis atau pembahasan teknis, terlebih dahulu saya memberikan kesempatan kepada Bapak Firman Jaya Daily untuk mengucapkan selamat pada, menyampaikan sepatah kata kepada teman-teman yang sudah hadir pada Zoom meeting ini. Kepada Pak Firman Jaya Daily diberikan waktu. Terima kasih, Saudara Rivena dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kawan-kawan, peserta technical meeting ini, dan juga khususnya kepada penyelenggara, dan juga kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat Dewan Juri ya. Ini menjadi bagian penting dalam keseluruhan proses rangkaian Halo? Ya, halo? Ya, menjadi salah satu bagian penting juga dari keseluruhan rangkaian penyelenggaraan Festival Lagu Nusantara ini. Memang formatnya ini technical meeting, tetapi paling tidak
ada diskusi, ada dialog sebagai bahan masukan bagi kita semua yang tentunya akan disampaikan oleh penyelenggara. Yang pertama dan yang kedua adalah dari Dewan Juri. Dan yang ketiga, kami sekedar memberikan pengantar saja apa yang menjadi substansi arah orientasi dari festival ini. Dan tentunya juga semakin memperkaya pemahaman kita dan persiapan penyelenggaraan ini, kiranya ada juga masukan, usul, saran dari kawan-kawan peserta, terutama peserta yang akan mengikuti festival. Tadi Saudara Rifena sudah menyampaikan bahwa memang intinya ini yaitu soal festival lagu Nusantara. Itu berarti ini adalah tentu sebagai sebuah bentuk jenis kesenian yang bertitik tumpu pada soal lagu-lagu Nusantara. Dan ini menjadi bagian dari proses kebudayaan kita. Tetapi yang menjadi intinya adalah, utamanya adalah, sesungguhnya adalah, yaitu bagaimana penyelenggaraan festival ini, melalui penyelenggaraan festival ini, kita secara bersama-sama terpanggil untuk menumbuhkan, mengembangkan soal lagu-lagu Nusantara, soal lagu-lagu daerah, yang memang pada dasarnya adalah memiliki nilai, memiliki sejumlah sistem nilai, dan intinya adalah yaitu soal kebersamaan, soal toleransi, saling memperkaya kekhasan budaya masing-masing yang bersumber bertumpu pada lagu-lagu Nusantara. Dan kiranya dengan upaya proses menumbuhkan ini, membangun dan mengembangkan lagu-lagu Nusantara, kita secara bersama-sama itu akan mengedepankan, akan membangun persaudaraan sejati, persahabatan abadi, melalui ikatan Nusantara, ikatan kebersamaan solidaritas, sehingga ada pemahaman bersama, ada pemahaman yang lebih mendalam tentang daerah masing-masing, tentang kekhasan Nusantara masing-masing. Maka dengan demikian, itu tentu berguna, tentu juga itu menjadi sebuah kebajikan bagi kita. Nah, memang formulasinya adalah yaitu soal festival lagu-lagu Nusantara. Tetapi jauh lebih daripada itu adalah supaya kita saling mengenal, saling mengerti, saling memahami bahwa kita ini saudara, bahwa kita ini saudara sebangsa dan setanah air ya. Tetapi juga sekaligus untuk mensosialisasi, membudayakan keberadaan kehadiran lagu-lagu Nusantara yang dikenal bukan hanya oleh karena satu suku, tetapi juga dijiwai, juga dinikmati, juga dimiliki oleh kita sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia melalui festival lagu-lagu ini. Jadi ada kebersamaan kita sebagai sebuah Indonesia Raya. Kita merayakan kemajemukan kita, kita mengukuhkan persatuan kita, dan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan kali ini, untuk menguatkan pemikiran kita dalam rangka membumikan tadi pemikiran-pemikiran yang dihadirkan oleh penyelenggara, maka salah satu faktor utama yang terpenting yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan ini adalah soal technical meeting. Karena ada sejumlah hal yang bersifat teknis, yang bersifat hal-hal administratif, yang hal-hal yang bersifat persiapan, memang sangat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan, kualitas festival. Oleh karena itu, maka kami menyambut baik kehadiran dan keterlibatan nanti kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir dalam Zoom meeting ini, apalagi dihadiri dan diberikan masukan pengantar perspektif awal oleh Dewan Juri nantinya, KMB, dan teman-teman yang lain. Dan demikian juga penyelenggara ya, di bawah kepemimpinan Konstan Giawa. Saya kira Saudara Rife ini yang menjadi pengantar secara umum kepada kami, dan marilah kita memanfaatkan waktu yang sangat baik ini untuk menjadi sebuah media untuk saling mengenal, saling mempersiapkan diri demi untuk kita bersama Indonesia Raya. Sekian dan terima kasih Saudara Rife dan Ibu Bapak sekalian.
Terima kasih Pak Firman Sorry, Jaya Daily. Maaf, saya tadi agak terlambat sebab saya baru sampai dari Medan, sekarang di Jogja. Tadi sebentar ke Pasar Sarjana UGM, dan ini masih di jalan, jadi mungkin suara saya nggak didengar. Mohon maaf, masih ada pertemuan berikut lagi, tapi saya masih mengikuti Zoom meeting inilah ya, secara bersama-sama dengan suara Owonias. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Firman Jaya Daily atas saran dan masukannya. Tentu juga arahan bagi kami, bagi teman-teman semuanya yang mengikuti festival ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke juknis yang akan dipaparkan oleh teman saya, Hernandaha. Baik teman-teman, selamat sore semuanya. Selamat sore. Oke, perkenalkan saya Erna, saya juga bagian dari tim panitia. Saya akan menjelaskan atau memaparkan apa saja yang menjadi kriteria dari mengikuti festival ini. Nah, secara umum dulu festival ini terbuka untuk umum, yang artinya tidak terbatas usia. Dari usia anak-anak sampai orang tua itu terbuka untuk umum. Untuk pesertanya ini, mungkin teman-teman udah pada tahu karena kita juga udah mengirimkan juknis, yaitu anggotanya minimal 6, maksimal 10 orang. Bisa laki-laki semuanya dan bisa juga perempuan. Bisa juga campur. Nah, di sini alat musik yang digunakan itu non-elektrik, yang artinya sama sekali tidak disarankan untuk memakai alat musik yang berhubung dengan listrik. Iya. Dan termaksud juga pengeras suara seperti mic, itu sama sekali tidak diperbolehkan. Nah, misalnya kalau kita menemukan dari teman-teman menggunakan alat musik elektrik, maka dari itu bisa kita diskualifikasikan atau tidak masuk juara sama sekali. Jadi mungkin teman-teman udah paham dari awalnya itu yang menjadi ketentuan-ketentuannya. Nah, untuk lagunya, lagu ini tiga lagu daerah dari daerah yang berbeda. Bisa lagu pop, dangdut, jazz, atau Nusantara. Untuk menitnya, kita ambil menit minimal 6 sampai maksimalnya 8 menit. Nah, untuk menyanyikannya itu secara berturut-turut, untuk menyanyikan lagu tersebut. Bisa contohnya nih, teman-teman juga bisa menggunakan alat musik. Kebanyakan selama ini menanyakan alat musik apa sih seperti yang dinamakan non-elektrik. Itu gitar bisa dipakai enggak? Bisa. Yang terpenting tidak dicolok melalui listrik. Untuk ketentuan khususnya, untuk ketentuan khusus, yaitu peserta diwajibkan untuk mengisi atau melengkapi berkas pendaftaran festival. Sama seperti yang kami bagikan kepada teman-teman semua, kami meminta data-data teman-teman. Data itu sangat perlu untuk kami. Salah satunya yaitu ketika kita kan ada sertifikat. Jadi di sertifikat nantinya kita akan menulis nama lengkap teman-teman. Jadi kalau masih ada teman-teman yang namanya masih belum lengkap, bisa di WhatsApp ke kita, bisa melalui saya juga, bisa melalui Bang Rife atau yang namanya Diktan Raha untuk lebih dilengkapi lagi. Nah, untuk pengirimannya juga form pendaftaran bisa melalui WhatsApp. Dan di sini juga udah tertera di link, ada link di dalam juknis tersebut. Kemudian peserta diwajibkan menentukan keurutan lagu, judul lagu, pencipta, nada dasar lagu, asal lagu daerah yang dinyanyikan.
Ini juga sangat penting untuk kita. Kenapa? Nanti kita bisa ngasih ke juri. Jadi jurinya bisa tahu ini urutan lagunya yang dinyanyikannya apa, dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Judul lagunya apa, nada dasarnya apa. Selanjutnya, peserta diwajibkan membuat sinopsis. Nah, untuk sinopsis ini banyak juga teman-teman yang mempertanyakan, itu sinopsis maksudnya apa ya, Kak? Sinopsis itu merupakan deskripsi atau arti dari sebuah lagu yang kalian bawakan tersebut secara singkat. Kita tidak meminta harus 2 paragraf, 3 paragraf, tapi 1 paragraf itu udah sangat cukup. Singkat, padat, dan jelas itu udah sangat luar biasa. Oke, selanjutnya peserta wajib mengirimkan foto grup. Nah, di sini juga saya mengharapkan juga sebagian teman-teman masih belum ada yang mengirimkan foto grupnya. Foto grup ini kita gunakan untuk kita post di sosial media sebagai tanda pengenal teman-teman bahwa teman-teman ini loh yang ikut ambil bagian dalam mengikuti Festival Nusantara. Selanjutnya, teknik pengambilan video. Nah, di sini kebanyakan juga teman-teman banyak bertanya, itu teknik pengambilan videonya gimana ya, Kak? Maksudnya 2 kamera itu bisa diedit atau gimana? Nah, di sini yang dimaksud 2 kamera itu, satu dari sisi depan, yang artinya dari sisi depan ini yang standby, atau bisa dinamakan itu dia standby di satu tempat dan tidak berjalan kameranya. Dan itu harus kelihatan semua pesertanya dari atas kepala sampai kaki. Itu yang namanya kamera pertama, standby di depan, paling depan kita nih, posisi depan. Dan untuk kamera yang satu di sisi lain, bisa dari sisi kanan, bisa dari sisi kiri, bisa bergerak. Nah, untuk pengiriman ini nanti itu harus dikirim ke kita 2 kamera, 2 video, yang artinya tidak bisa diedit atau ditambahkan kata-kata apapun, itu nggak perlu. Kita mau yang aslinya, yang benar-benar asli tanpa ada editan sama sekali. Dan video ini nanti dikirimkan di email kita. Email ini udah ada tertera di Juknis juga, kita udah kasih di Juknis. Selanjutnya, nah kita mengirim video ini melalui email atau Google Drive ini dengan maksud agar video tidak mengalami penurunan kualitas. Nah, biasanya kalau kita mengirimkan melalui WhatsApp, itu penurunan kualitas video tersebut, bisa gambarnya pecah atau suaranya kurang jelas. Nanti itu bisa mengganggu juga dan membuat juri kebingungan. Ini suara yang satu ini nggak kedengaran, malah suara musiknya yang lebih besar. Nah, saya juga menyarankan kepada teman-teman pada saat pengambilan video itu disesuaikan suara dengan suara musik. Contohnya nih, tidak mungkin alat musiknya lebih besar dari suara penyanyinya tersebut. Jadi harus kita menyesuaikan. Jaga keseimbangan juga. Nah, di sini kita mengharapkan teman-teman kemarin untuk pengambilan videonya dalam ruangan. Kenapa kita bilang dalam ruangan? Karena kan kita lagi situasi COVID-19, jadi kita harus menjaga protokol kesehatan. Ya, yang kami maksud di sini menjaga protokol kesehatan itu menjaga jarak. Yang artinya peserta yang satu dengan yang satu itu menjaga jarak. Itu yang kami maksud, kenapa harus di dalam ruangan. Dan kebanyakan kemarin nanya, Kak, bisa kayak di pantai atau di mana? Saya bilang itu tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Nanti kita juga bisa disalahkan sama panitia. Oke, selanjutnya. Mungkin jadwal pelaksanaan teman-teman udah pada tahu di Juknis, saya tidak mungkin memaparkan lagi. Saya hanya menjelaskan di sini yang pengiriman video. Untuk pengiriman video ini dari 1 Oktober sampai 26 Oktober. Yang artinya dari tanggal 1 mulai dari sekarang sampai 26 November,
semua berkas-berkas seperti video, data peserta, deskripsi lagu, itu udah masuk ke kita semua. Dan di tanggal 27, itu semua akan kita serahkan kepada juri. Nah, di situ kami harapkan teman-teman mohon dibaca lagi, itu tanggal 26, batas pengiriman semua, seperti video, data, deskripsi lagu. Nah, untuk pengumumannya pemenang, nanti kita adakan di tanggal 12 Desember 2020. Nah, selanjutnya kategori pemenang. Kategori pemenang ini ada 2, pemenang terbaik dan pemenang favorit. Mungkin nanti untuk hadiahnya bisa dipaparkan oleh Bang Rive. Oke, sekian dulu teman-teman. Saya kembalikan kepada Bang Rive. Baik teman-teman, untuk melanjutkan apa yang disampaikan oleh Erna, pertama-tama dulu itu ada 2 kategori ya, kategori A dan B, itu pelajar atau mahasiswa atau umum. Nah, untuk teknik penilaiannya itu ada 3. Ada 3, 1 kreativitas, kemudian musikalitas, dan tampilan kebinekaan. Kalau itu nanti seperti apa itu yang dimaksud kreativitas, musikalitas, dan tampilan kebinekaan itu nanti akan dijelaskan oleh Kang Embi sebagai juri kita nanti. Kemudian untuk yang favorit itu adalah itu yang akan kita masukin di YouTube. Penilaiannya hanya ada 2. 1 untuk durasi atau jam tayang itu 60%, dan jumlah subscribe-nya 40%. Nah, kemarin ada yang bertanya sama saya, apakah bisa dibuktikan, ada buktinya enggak nanti jam tayang setiap video itu berapa gitu ya, kemudian berapa jumlah subscribernya. Berikut ini saya coba share sama teman-teman bagaimana ini, seperti apa ininya, cara melihatnya. Nah, di gambar ini tertulis jam tayang atau penayangan atau yang melihat, kemudian ada waktu tonton atau jam tayangnya, kemudian subscriber-nya. Jadi di sini jelas kelihatan, berapa subscriber terhadap video ini. Nah, kami memberitahukan kepada teman-teman, ketika nanti videonya sudah ditampilkan di YouTube, lalu meminta dukungan subscribe atau ditonton, diharapkan mereka subscribe pada saat mereka menonton videonya. Ya, pada saat mereka nonton videonya. Dan kami berharap jam tayangnya itu bisa ditonton sampai habis. Jadi nanti kelihatan sama kami berapa jam ditonton video teman-teman semua, dan berapa juga yang subscribe terhadap video tersebut. Jadi terjawab untuk teman-teman yang penasaran mengenai hal itu. Kemudian ada beberapa yang sudah mengirim video sama kami, lalu nanti kami akan kasih feedback. Bagi yang sudah mengirim itu, kami selalu membuka diri, kalau mau diperbaiki, kami berikan waktu.
waktu kita sampai tanggal 26 November. Tapi kalau tidak mau memperbaiki juga, ya tidak masalah. Yang penting kami mengingatkan supaya benar-benar kualitasnya itu bagus gitu ya. Dan teman-teman juga tidak tidak malu ketika mempromosikan di akun media sosial masing-masing nanti. Kira-kira begitu dulu dari saya. Saat ini saya memberikan kesempatan kepada Kang Emdi untuk memberikan pemaparan mengenai teknis penilaian. Kang Emdi silakan. Ya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Apakah draft penilaian yang tadi saya kirim bisa ditayangkan? Bisa. Ya. Mana ini? Sebentar ya. Sebentar ya. Ya, silakan. Mana? Ini bukan. Bukan. Oh, ini. Yang dari tadi itu ada. Nah, ini Kang. Ya. Ya, terima kasih. Jadi di dalam penilaian nanti, kami para juri akan melakukan 3 unsur penilaian, yaitu kebinekaan yang pertama, yang kedua adalah musikalitas, dan ketiga adalah kreativitas. Untuk bobotnya, kebinekaan ini bobotnya adalah 35. Artinya yang terbaik nilai kebinekaannya di dalam karya akan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 35. Kemudian yang kedua adalah musikalitas. Musikalitas terdiri dari bobot yaitu 20 untuk aransemen dan teknik 15. Tadi di kebinekaan bobot 35 hanya untuk 1 poin yaitu tingkat kesulitan atau kompleksitas dari karya. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas, bobotnya untuk artistik 20, untuk penampilan bobotnya adalah 10. Nah, penjelasannya untuk kebinekaan tingkat kesulitan yang dimaksud adalah tingkat kesulitan dilihat dari perbedaan, maaf bisa di zoom, ya ini tingkat kesulitan dilihat dari perbedaan jenis musik akibat perbedaan pada skala nada dan pada irama yang digabungkan. Yang dimaksud adalah karena ini lomba melakukan penggabungan beberapa musik dari beberapa daerah, bisa jadi akan digabungkan beberapa musik yang skala nadanya berbeda. Misalnya Rockslendro dari Jawa digabung dengan musik dari Manado yang diatonis. Misalnya seperti itu contohnya. Termasuk juga pola irama. Setiap daerah tentunya memiliki, lagu daerah memiliki irama yang berbeda-beda. Inilah yang dimaksud tingkat kesulitan yang akan dinilai dalam konteks kebinekaan. Kenapa dia memiliki bobot yang tertinggi? Karena sesuai dengan tema dari kegiatan kita adalah merajut kebinekaan. Tentu saja rajutan yang terbaik nilainya adalah bukan yang merajut hal yang mudah, tapi rajutlah yang memiliki
tingkat kesulitan itu menjadi sebuah tantangan. Jadi jangan cari yang mudah, tapi cari yang menantang. Kira-kira begitu. Itu yang terkait dengan kebinekaan. Sedangkan aransemen yang dimaksud adalah aransemen dalam instrumentasi dan harmoni serta komposisi. Ini yang akan dinilai dalam konteks unsur-unsur di dalam aransemen yang bobotnya 20. Kemudian dalam musikalitas yang kedua ini ada teknik atau virtuosity, yaitu teknik atau virtuosity dalam menyanyi dan memainkan alat musik, baik secara individu, solo, atau dan secara grup, misalnya untuk paduan instrumentasi ataupun paduan suara. Yang ketiga adalah artistik yang bobotnya 20 itu, yang dimaksud di sini akan dinilai adalah kostum, rias, dan properti. Kalau memang diperlukan atau dibutuhkan properti sebagai bagian dari pelengkap penampilan. Yang terakhir adalah dalam kreativitas adalah penampilan bobotnya 10, yaitu yang akan dinilai adalah ekspresi, kemudian kualitas presentasi rekaman video. Kenapa kualitas presentasi rekaman video menjadi penting? Karena ini bagian dari yang harus dihargai terkait dengan situasi pandemi ini. Tentulah teman-teman akan bersusah payah bagaimana membuat rekaman yang baik agar karya yang dibuat bisa sampai pada penikmatnya dengan semaksimal mungkin. Karena itu, disinilah penghargaan dari kualitas presentasi rekaman video. Tentunya dengan tetap mematuhi apa yang tadi disampaikan oleh panitia terkait dengan aturan-aturan. Saya kira itu yang akan dinilai dalam penjurian, yaitu kebinekaan, kemudian musikalitas, dan kreativitas. Kenapa sistem penilaiannya seperti ini? Saya berargumen para juri itu karena untuk mendukung visi dari lomba adalah memang semata-mata untuk membangkitkan rasa kebersamaan, rasa kemajemukan kita sebagai bangsa Indonesia, maka nilai-nilai kebinekaan ini akan menjadi nilai tertinggi. Adapun nilai-nilai musikalitas yang berkaitan dengan seni maupun penampilan yang berkaitan dengan gaya panggung dan sebagainya, itu bagian yang tentu saja diharapkan memiliki nilai tertinggi, tetapi dalam substansi kegiatan ini dia jauh lebih rendah dibandingkan nilai kebinekaan itu sendiri. Saya kira itu dari kami yang mewakili Dewan Juri, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih Kang Umbi atas penjelasan dari teknis penilaiannya. Baik teman-teman semuanya, sebelum ada dibuka sesi tanya jawab, mungkin ada beberapa hal yang disampaikan Pak Konstan Giawa. Beliau ini sebagai pendiri dan ketua dari organisasi Suara Awonias, sebagaimana hal ini sebagai penyelenggara kegiatan ini. Kepada Pak Konstan kami persilakan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan baik. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Kang Embi, selamat sore Bang Firman Jaya Daily yang sekarang di Jogja. Selamat datang buat seluruh teman-teman peserta Festival Lagu Nusantara untuk Indonesia Raya. Perkenalkan, saya Konstan Giawa, founder dari Awonias. Baik, senang dapat respon yang luar biasa dari teman-teman. Ini sampai yang lalu sudah ada 16 provinsi yang mengikuti festival ini, dan tentu ini menjadi satu kegembiraan bagaimana kita bisa merajut kebersamaan, kebinekaan sebagai satu bangsa. Saya langsung saja pada beberapa poin yang mungkin terus bertanya. Yang pertama tentang alat musik akustik, ya, atau non-elektrik. Orang bertanya alat musik akustik itu apa ya? Yang pasti bahwa alat musik yang kita gunakan tidak dihubungkan dengan listrik atau elektrik, ya.
Jadi misalnya kalau kita pakai gitar bass, lalu dihubungkan dengan listrik dengan satu cube misalnya, maka itu sudah termasuk alat elektrik. Ya. Masih banyak alat musik akustik, ada gitar suling, gendang, sasando kalau dari Jawa Timur, ya, tabasa, tamburin. Nah, semua itu kan berbagai macam perkusi itu hampir sebagian besar tidak menggunakan atau tidak disambungkan dengan alat listrik. Nah, kenapa kita menginginkan seperti begitu? Pada prinsipnya, festival ini dibangun dari satu atau berangkat dari satu kesederhanaan. Banyak anak-anak muda suka nongkrong di warung, di kantin, di depan rumah, di halaman, di pekarangan, di lapangan, di sudut jalan, lalu bernyanyi-nyanyi dengan menggunakan satu gitar, dan bahkan kadang-kadang ada botol yang dipukul-pukul sebagai penentu temponya. Nah, sesederhana itulah festival ini, bagaimana supaya bakat-bakat kita bernyanyi itu tidak hanya diselesaikan atau dilakukan di tempat-tempat seperti itu, tapi kita bisa bawa menjadi satu sajian yang menarik disajikan lalu dinikmati oleh banyak orang, ya, sambil kita memperdalam, sambil kita menyinggung soal bagaimana kita juga saling bisa memahami bahwa ada lagu lain dari lagu daerah yang biasa kita kenal. Barangkali teman-teman di Jawa Tengah tahu banyak lagu tentang lagu-lagu daerah di Jawa Tengah. Nah, tentu kesempatan ini bagaimana kita juga bisa lintas etnis belajar tentang lagu Batak, atau kita belajar tentang lagu yang ada di Maumere misalnya. Ya. Nah, jadi alat musik ini tentu alat musik yang biasa kita lihat atau kita pakai di kampung kita masing-masing, di daerah kita masing-masing. Lalu kemudian kenapa juga kita menghindarkan untuk tidak menggunakan listrik? Tentu sebagian dari daerah di tempat kita ini, daerah-daerah tertinggal, masih ada yang belum masuk listrik, sehingga bisa saja membuat orang-orang atau teman-teman yang berminat untuk mengikuti festival ini bisa terhambat juga, tidak bisa mengikuti hanya karena persoalan teknis tentang listrik. Yang ketiga, kalau alat-alat musik kita ini pakai elektrik, maka sangat susah untuk membalancing antara suara dengan alat musik. Ya, tentu kalau misalnya personilnya ada 10, ada 4 pemain musik, ada 6 mic untuk bisa membalancing suara itu. Nah, ini tentu akan mengganggu penyajian atau penampilan teman-teman semua. Oleh karena itu, tadi Erna sudah mengatakan sangat disarankan jika kita mengambil video di dalam ruangan. Bagaimana kalau ambil di pantai atau di lapangan atau di pekarangan sekolah. Nah, tentu itu akan membuat kita kurang berkonsentrasi dengan baik, karena pasti kalau ada kendaraan yang lewat, misalnya ada sepeda motor, pasti akan masuk suaranya. Atau kalau kita di pantai, ada suara angin, ada suara ombak, gelombang di pantai, atau ada suara orang-orang sedang bermain di pantai, itu juga akan masuk ke dalam audio kita, sehingga itu bisa mengganggu. Nah, ketika kita juga mengambil video, ketika berada di luar outdoor, tentu kita harus menyiapkan beberapa orang untuk mengatakan pada orang-orang, tolong jangan lewat ya, ini kita lagi ambil video. Nah, ini tentu membuat energi kita semakin tersita lebih banyak, dan itu membuat kita lelah. Padahal festival ini adalah suatu perayaan, suatu hal yang bisa kita lakukan dengan bagaimana kita bisa menikmatinya sehingga kita bisa bahagia. Karena saya sangat yakin bahwa jika bukan bermanfaat dan kita sukai seperti bernyanyi ini juga secara tidak langsung kita sedang
memaintenance imunitas tubuh kita supaya COVID itu tidak mendekat di di klaster kita, di tubuh kita, mengganggu kesehatan kita. Kemudian yang kedua yang sering ditanya adalah mengenai video. Long take video itu artinya tadi sudah dikatakan oleh Erna bagaimana supaya ada satu video yang dipanteng ya, standby untuk menangkap semua gambar teman-teman ya. Baik pemain musiknya maupun penyanyinya. Nah, kemudian ada satu kamera lagi yang digunakan untuk barangkali mungkin itu bisa bergerak sambil bisa menzoom atau apa. Nah, kenapa dua kamera ini teman-teman kami seakan-akan memaksakan untuk itu? Sebelum festival ini, Suara Harmonia sudah melakukan juga satu festival lain, yaitu di bulan Agustus kemarin, itu festival tari tradisional. Nah, dari sana kami belajar ketika menggunakan satu video, satu kamera, itu ternyata pesertanya banyak, terkadang ada yang kelewat, ternyata ada yang diedit. Ya, mungkin ada salah gerakan atau ada salah barangkali ada mungkin ketika menari itu ada orang lewat atau ada orang yang lintas dekat situ, maka itu diedit, dipotong sedikit dan ternyata itu menimbulkan komplain dari peserta yang lain sehingga kita akhirnya sedikit kelabakan untuk memastikan itu apakah ini sudah dipotong, diedit, diperbaiki atau tidak. Nah, jika dua video ini nanti teman-teman kirimkan melalui email ataupun Google Drive panitia, maka ketika ada komplain bahwa itu sudah diedit, ini sudah dipotong, maka ada satu video lagi yang bisa menjadi komparasi perbandingan untuk melihat apakah itu benar sudah diedit atau tidak. Ya, apalagi ini soal suara, kalau bernyanyi tentu mengedit suara tidak segampang mengedit gerakan. Ya, pasti ada celah-celah yang masih bisa terlihat atau terdengar sudah dilakukan edit. Ya. Nah, tetapi demikian kalau hasil video kita mungkin kurang bright, kurang terang, maka untuk memperindah video dengan menambahkan brightness atau menambahkan color, ya barangkali itu tidak bisa dilakukan karena itu juga akan membuat para dewan juri lebih nyaman untuk melihat, nyaman untuk memperhatikan dan memberikan penilaian terhadap penampilan teman-teman. Nah, tadi Erna sudah mengatakan ketika mengambil video ini, maka memang diperlukan sedikit ketekunan, diperlukan sedikit kerja keras. Jangan sampai hasil audionya ya itu sember, ya. Jadi suaranya pecah. Kenapa? Karena barangkali kalau kita pakai handphone atau kamera itu terlampau dekat. Jadi ketika penyanyi itu bernyanyi dengan nada tinggi, ada frekuensi tinggi, maka speaker penangkap suara itu tidak mampu menetralisir frekuensi suara sehingga jadi sember. Mungkin juga begitu ketika yang sangat tajam suaranya sehingga itu juga membuat sember. Nah, ketika suara ini jadi sember, sementara festival kita ini adalah festival audio yang dijembatani dengan video, ya, akhirnya telinga para juri juga menjadi bias, menjadi terganggu, menjadi subjektif ketika mendengar hasil dari teman-teman. Oleh karena itu, saya dan teman-teman di panitia setia membuka diri dengan hasil video, tidak masalah. Kirimkan saja sebelum hasil tanggal 26. Kalau nanti suaranya sember atau apa, kita akan sampaikan. Oh, lebih baik begini, coba dimundurin 1 meter lagi, ya, sehingga kita nyaman untuk mendengar.
Dan tentu kalau kuping atau telinga kami nyaman mendengar, mudah-mudahan para bapak dan ibu dewan juri juga akan menjadi nyaman mendengarnya, dan dengan demikian lebih objektif untuk memberikan penilaian. Jadi ini tidak hanya sebuah festival yang asal kita ikut saja, tetapi tentu kita berharap dari apa yang kita lakukan, video sebagai media informasi itu bisa memberikan satu tampilan yang baik, sehingga Dewan Juri bisa jauh lebih optimal memberikan. Itulah mengenai yang tadi disampaikan dengan alat musik dan kemudian video. Nah, yang ingin saya tambahkan lagi yang lain adalah mengenai jam tayang video. Ya, barangkali ada yang terbersit di dalam pikirannya, bagaimana di durasi 8 menit itu perlu nggak kami, misalnya kami dari Bali, nama grup kami ini Salam Nusantara. Ya. Nah, itu tidak perlu ada perkenalan, ya, karena itu biasanya kalau perkenalan kalau ada di live atau di panggung itu bisa. Tapi di sini kita maksimalkan waktu minimal 6 menit dan 8 menit ini untuk memperkaya, untuk mengeksplorasi, ya, lagu-lagu daerah ini sehingga enak didengar. Bagaimana kita membuat bridging, jembatan-jembatan yang cantik ketika lagu A pindah ke lagu B pindah ke lagu C, ya. Dengan demikian, maka jika kita pergunakan lagi di depan dengan menyampaikan salam pembukaan, ya, tentu bisa saja waktu yang ada tidak bisa mewadahi, tidak bisa memenuhi keinginan kita untuk lagu-lagu ini dengan suara dan alat-alat instrumen yang kita gunakan, ya. Nah, nanti misalnya begini, video teman-teman ini misalnya tidak pas-pas 8 menit, misalnya 7 menit 28 detik, ya. Nah, dari mana kita tahu bahwa kan tidak adil jika ada video yang hanya 6 menit, nanti yang 6 menit bilang begini, ya saya pun ditonton berkali-kali, tinggal hanya dikali 6 menit, ya. Sementara yang 7 menit 28 detik, pasti jam tayang atau durasi tayangnya jauh lebih panjang atau lebih besar angkanya. Nah, di sini tidak ada seperti begitu, ya. Jika teman-teman waktu videonya 6 menit, maka 6 menit dikali 60 detik, ya, itu sama dengan 360 detik. Nah, lalu kemudian nanti di tampilan seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Rive tadi, di situ terlihat, misalnya di akhir kita ditonton 1000 menit, itu satuannya tadi menit, ya. Nah, 1000 menit itu dikali 60 detik, ya, maka dia menjadi 60.000 detik dibagi 360 detik. Jadi bilangan pembaginya disesuaikan dengan durasi penampilan teman-teman, ya. Kan tidak semua video ini nanti sama 7 menit atau 7 menit 30 detik. Pasti ada yang 7 menit 15 detik, ada yang 7 menit 49 detik. Nah, jadi data jam tayang atau durasi tayang itu setelah dikonversi ke detik dibagikan dengan durasi penampilan teman-teman yang juga dikonversi ke detik, ya. Jadi kalau misalnya tadi 7 menit 28 detik, maka 7 menit kali 60 detik plus 28 detik. Jadi itu bilangan pembaginya. Jadi untuk semua kelompok ini menjadi adil. Nah, oleh karena itu, jika teman-teman sedikit bisa repot, maka barangkali ketika mengambil video ada di depan sebelum bernyanyi atau sebelum memulai video, mungkin ada waktu yang lost, mungkin 20 detik, 15 detik, ya. Nah, saya menyarankan bagaimana
depan. Kali hanya 5 detik sebelum video itu dimulai, maka nanti kita akan hitung waktunya. Ya. Nah, jadi itu mengenai jam tayang. Nah, mengenai subscriber, tentu tadi sudah disampaikan, sampaikan ke teman-teman bahwa subscribe itu dilakukan ketika menonton video. Dan videonya ditonton minimal 30 detik. Ya. Karena kalau di bawah 30 detik, kadang-kadang sistem YouTube tidak mencatat itu. Mungkin dia sudah subscribe, tapi setelah berjalan waktu nanti, subscribe itu dianggap spam. Sehingga jadi sesuatu yang tidak tercatat, tidak ditolak. Videonya melebihi dari waktu yang ditentukan, ya, misalnya 8 menit, 10 detik, ya, sepanjang masih bisa ditoleransi dan tidak begitu panjang melewatinya, ya barangkali tidak begitu masalah. Karena sekali lagi ini soal ekspresi, bagaimana kita bisa menyampaikan pesan-pesan tentang cintaan kita pada lagu-lagu daerah. Kalau ada kelompok yang melena lalu tiba-tiba menjadi 10 menit, ya barangkali ini akan mendapat konsekuensi logis mengalami pengurangan nilai, ya. Nah, tetapi kalau hanya lewat 5 detik atau 10 detik, ya barangkali itu bisa kebaikan, ya. Lalu kemudian ada beberapa kelompok yang bertanya, ya, bisa nggak 4 lagu? Ya, yang ditentukan 3 lagu. Barangkali nanti kalau kita bikin festival sekali lagi, boleh juga 4 lagu, ya. Atau boleh dikasih opsi bebas mau berapa lagu. Yang penting lagu daerah beda-beda, gitu ya. Tapi untuk sekali ini kita hanya diperkenankan untuk menyanyikan 3 lagu saja, ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kita nyanyikan itu juga kita pahami apa maksudnya. Oleh karena itu, dengan tanpa ada maksud untuk memberatkan teman-teman, maka mari kita membuat sedikit deskripsi dari lagu itu. Misalnya, lagu pertama kita nyanyi Sinanggar Tulo, misalnya. Nah, apa sih Sinanggar Tulo? Belum tentu Kang Embi paham ini lagunya apa ya, gitu. Nah, karena apa? Bahasanya berbeda, ya. Mungkin ada teman-teman yang memilih lagu-lagu pop Nusantara, bukan lagu tradisi, ya. Mungkin ada yang memilih lagu Parcuma, misalnya gitu ya. Nah, tentu Ibu Dermawati Lase, salah satu juri dari NIAS, barangkali mengalami kesulitan. Ini maksud lagunya apa ya, gitu. Karena tadi ada satu komponen tentang ekspresi. Jangan-jangan lagu ini lagu putus atau lagu patah hati, tapi kenapa senyum-senyum kawan ini nyanyi, ya. Jadi itu menjadi data-data tambahan yang akan memperkaya pemahaman juri juga untuk mengenali lagu-lagu yang teman-teman bawa. Kalau umumnya kalau lagu-lagu tradisi, misalnya Gali-Gali, Jojo, atau lagu Gambang Suling, ya, atau lagu Apuse, Angin Mamiri, ya, Kampuang Nanjau di Mato, ya. Ya barangkali itu adalah lagu-lagu yang secara umum hampir semua sudah diketahui oleh para dewan juri. Tapi barangkali ada slot menyanyikan lagu yang sudah masuk pada kategori yang belakangan ini baru dibuat, pop Nusantara, ya barangkali tidak semua juri memahami lagu-lagu. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Mari kita buka ruang diskusi. Nanti saya kembalikan ke Erna. Silakan, mari kita berdiskusi, ya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak Konsan Giawa yang sudah memberikan pemaparannya mengenai teknis-teknis dalam pelaksanaan festival ini. Nah, teman-teman semua, supaya lebih teratur sesi pertanyaannya, pertama dulu saya buka sesi
3 pertanyaan. Teman-teman bisa sampaikan pertanyaannya, lalu nanti akan kita catat di sini, lalu baru kita jawab setelah 3. Untuk pertama, silakan siapa yang mau bertanya. Sebentar ya. Aceh. Oh, dari Aceh. Silakan, silakan. Iya, iya. Pertanyaan gini, mohon maaf para juri, barangkali MD Nur ya. Kemudian beberapa teman-teman yang dari Nusantara, kemudian panitia, yaitu Festival Lagu Nusantara, yang semuanya nggak saya tahu nih namanya kan gitu. Pertanyaan gini, ini kan ada lagu katakanlah lagu daerah. Sementara di provinsi kami, ya, di situ ada beberapa suku dan daerah. Cuman dalam satu provinsi. Makanya katakan provinsi Aceh dari kabupaten lain. Apakah boleh kami membawa lagu itu, ya kan, dari satu provinsi? Kemudian perlu saya perjelaskan, kalau di Aceh itu ada suku namanya suku Gayo. Gayo ada persamaan Batak, ada Nias, yang macam-macam lah. Jadi itu suku yang bahasanya B2 dengan bahasa C. Kemudian kalau kami ambil lagu Gayo itu bagaimana? Yang terkenal di sini kan lagunya kan Punggung Jempa, itu Aceh punya. Ini umpama. Kemudian itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini kan lagu umpama dari Timur Timur, atau dari Sulawesi, atau dari Siapa mau menonton video ini? ya kan? Ya. Jadi apa nggak ada nanti komplit dengan hak cipta daripada seorang yang ada menciptakan lagu daerah itu? Satu. Kedua, itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, alat musik. Alat musik itu non elektrik, yaitu akustik. Jadi kalau akustik dikolaborasi dengan musik tradisional yang dapat kira-kira membawa sebuah lagu daerah manapun, itu bagaimana pendapat daripada Dewan Juri atau panitia? Jadi tolong penjelasannya, semoga mungkin ada manfaat untuk kami yang ada di Aceh. Nah, kemudian satu lagi, vokal. Vokal apakah lebih satu boleh nggak? Bagaimana? Vokal itu boleh nggak melebihi itu? Melebihi 1. Halo? Ya, gimana? Tadi pertanyaannya masuk kan? Pertanyaan terakhirnya kurang jelas, putus-putus. Pertanyaan terakhir, apakah boleh vokal lebih dari 1 dalam suatu grup itu? Baik, terima kasih Pak Yusri. Ya, dari Aceh. Okay. Untuk teman-teman yang lain, silakan. Boleh dari Filia Voice. Ada, dari Filia Voice. Iya, baik. Terima kasih admin, terima kasih Pak Ketua. Ya, terima kasih. Kami dari Filia Voice menyambut baik kegiatan ini, walaupun ini kali pertama kami mengikutinya. Dapat patut acungan jempol untuk Suara Obonias. Terkait dengan technical meeting yang sudah dipaparkan tadi, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Sebenarnya sudah saya lihat tadi di chat itu memang benar sudah ditanyakan beberapa kawan-kawan. Namun demikian memang dalam hal ini tentang penambahan alat-alat dalam pengambilan audio. Jadi saya mendorong sekali, saya sepakat dengan Pak Konstan tadi bahwa ini benar-benar akustik, kita hindari dari yang namanya menyambung alat-alat di luar daripada akustik itu sendiri, termasuk pengambilan video. Dalam hal ini kan bisa saja dalam pengambilan video itu ditambah mic kondensor ataupun mikrofon yang bisa menjernihkan gitu loh, yang menjernihkan suara-suara dari vokalisnya sendiri.
dari kami sendiri, mohon maaf dari kami dari kampung ini, kami nggak punya alat-alat itu. Jadi saya mendorong kita supaya kita hindarilah dulu alat-alat itu supaya kita sama rata, sama adil dalam hal ini. Dan dengan demikian makanya saya sambut baik tadi dengan long take video itu. Kalau perlu tidak stagnan lah, bisa dari segala arah. Yang satu video pengambilan di depan, yang satunya bisa muter secara live. Jadi Ya, benar, kita benar. tahu Seperti itu. Jadi kita tahu bahwa tidak ada alat sama sekali, tidak ada penambahan vokal di luar daripada vokalis yang ada, atau alat musik yang di sekitarnya. Jadi itu saran dari kami, terima kasih banyak. Satu pertanyaan terakhir, yang akan mengupload di YouTube itu siapa? Apakah channel si grup sendiri atau channelnya Suara Obonias? Terima kasih banyak Pak Ketua. Oke, terima kasih. Satu lagi. Saya dari Semarang. Dari Semarang, silakan. Saya mau tanya, tadi kan nggak boleh menggunakan mikrofon ya. Nah itu kan kita nggak bisa untuk nggak bisa kalau misalnya kita videoin gitu, otomatis misal pakai kamera atau pakai handphone itu pasti suaranya juga nggak kedengeran, mungkin dari suara bassnya atau suara berbagai suaranya itu. Kalau misal menggunakan mikrofon sentral itu apakah boleh? Jadi untuk mendukung suara-suara yang rendah itu tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk sesi pertanyaan pertama, kita tutup dulu. Untuk pertanyaan yang dari Pak Yurizal dari Aceh, hampir sama dengan pertanyaan yang kedua, yang dari Sabta Gita Jaya itu. Mungkin Pak Konstan bisa menjawab dulu. Di mute. Suaranya sebentar, suaranya tidak. Saya Udah di mute. bentar, sebentar ya. Dari Om aja. Dari situ saja bisa. Masih belum. Udah di mute. Masih di mute itu. Sebentar teman-temannya, ada Oke, silakan sudah. Baik. Saya tidak begitu paham tadi pertanyaan Abang dari Aceh, tapi saya sempat menangkap ada satu pertanyaan yang menarik mengenai lagu daerah. Nah, lagu-lagu kita ini sebenarnya berbasis pada etnis, berbasis pada suku. Jadi saya tahu persis di Aceh ada suku Gayo, ya, barangkali ada yang lain juga. Tapi yang lebih saya pahami misalnya Sumatera Utara, kalau ada peserta dari Medan itu sebenarnya sudah bisa, tidak usah pindah-pindah daerah dia, sudah bisa nyanyi lagu Karo satu, lagu Batak satu, lagu Mandailing satu, gitu ya. Nah, sudah oke dia, tidak usah pindah daerah. Nah, tetapi apakah lagu-lagu ini sudah menjadi media untuk memahami bahwa Nusantara ini ada terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini juga perlu dipikirkan, ya. Barangkali orang yang di Jawa bisa nyanyi lagu Jawa, lagu Madura, ya lagu Sunda, gitu ya. Nah, semua itu ada di Jawa. Tapi apakah itu sudah mencerminkan kenusantaraan kita, ya? Nah, itu soal pertanyaan yang pertama. Jadi semua itu
berpulang pada teman-teman mau memilih lagu apa. Yang pasti jangan sampai menyanyikan lagu yang sama dari daerah yang sama. Ya, misalnya dia nyanyi lagu lagu Butet dari Batak, ya, lalu kemudian dia nyanyi lagi lagu Sinanggartulo dari Batak juga, ya. Nah, tentu itu yang kita hindari. Karena semangat yang sedang kita bangun adalah bagaimana dengan memahami lagu daerah itu, dengan kita membuat sedikit deskripsinya, maka kita memahami bahwa oh lagu itu semangatnya ini ya. Nah, maka kita semakin mengenal etnis lain yang ada di luar etnis yang biasanya kita kenali dalam waktu sehari-hari, ya. Lalu yang ada pertanyaan tadi, apakah vokalnya bisa lebih satu? Ya, tentu silakan vokalnya mau 10 bernyanyi semua boleh, ya. Mau 4 bernyanyi boleh, ya. Jadi 4 bernyanyi, 2 pemain musik, ya. Pemain musiknya apakah boleh bernyanyi? Boleh, ya. Jadi tidak ada pembatasan harus 10 yang bernyanyi atau hanya 6 yang bernyanyi, ya. Semua ini adalah kreasi kita, karena salah satu tadi indikator penilaiannya adalah kreativitas. Tadi saya sempat membaca bagaimana kalau misalnya si A di lagu pertama dia suara 1, ya. Ternyata di lagu kedua dia pindah jadi suara 3. Tidak masalah, ya. Jadi kalaupun ada di form pendaftaran ada SATB, itu hanya sekedar untuk memastikan bahwa yang kita sedang lakukan ini adalah bernyanyi kelompok, ya. Bahwa bernyanyi kelompok itu kita bisa memilih semuanya suaranya sama, atau kita bisa memilih kita bagi dalam 2 suara, atau lengkap SATB misalnya, atau malah bisa soprannya 2, ya. Nah, itu semua pilihan. Justru ini adalah ruang buat kita untuk membuka kreativitas kita, ya. Nah, itu yang dari abang yang Aceh. Saya tidak tahu tadi yang pertanyaan keduanya apa ya, dan ketiga. Mungkin Bang Rifai bisa bantu tadi yang dari Aceh juga. Mas, boleh saya ulang? Ya, boleh. Silakan, Bang. Pertanyaan gini, mungkin yang kedua tadi, kita kan bawa lagu umpama Sanggartulo kan gitu, dari Batak kan gitu. Ya. Apakah tidak mengaitkan atau ada konflik dengan ngarang atau suatu grup yang sama di sana, yang ada di Aceh? Tapi jelasnya umpama kami bawakan lagu Injil Semut, ini umpama dari daerah lain. Kemudian lagu itu mungkin tidak pas dengan yang dikarang oleh pengarang atau komposisi musiknya. Apakah itu dapat nanti mengakibatkan istilahnya konflik dengan pengarang atau grup itu sendiri? Mungkin bagaimana tanggung jawabnya? Nah, baik. Oke, ya, itu aja. Baik, jadi barangkali ada lagu daerah lain, lalu kita tidak pas seperti itu kita membawakannya kan, barangkali itu ya maksudnya ya Mas ya, Bang. Saya pikir ini adalah ruang kreativitas. Banyak lagu ketika di cover oleh orang lain, kadang-kadang sentuhannya berbeda. Ya. Nah, sepanjang dasar lagunya, melodi lagunya tidak berubah, saya pikir itu tidak masalah. Lalu kemudian sepanjang bahasanya juga kita tidak ubah, itu tidak masalah. Karena ini kan lagu daerah lain, tentu barangkali kita harus paham apa maksudnya lagu ini. Ketika kita misalnya bereksplorasi lalu kita mengubah sedikit teksnya sehingga membuat lagu itu maknanya berbeda, tentu ini akan membuat sesuatu yang tidak baik dikesankannya. Jadi
tadi Kang Embi sudah mengatakan ini justru ada ruang kita mengaransemen, ya. Apakah misalnya lagu Butet misalnya dengan tempo yang lambat begitu, apakah tidak bisa dibuat menjadi misalnya lebih cepat beatnya misalnya atau temponya? Itu sah-sah saja. Namanya juga di aransemen, ya. Apakah mungkin lagu Sajojo misalnya dibuat dalam tempo yang lebih lambat? Ya boleh saja, tidak apa-apa. Justru ini adalah ruang kita untuk berkreasi, mengeksplorasi lagu yang sedang kita mau bawakan. Nah, tentu aransemen dan semua apa yang hendak kita lakukan terhadap lagu itu mengacu pada apa makna lagunya. Tentu kalau lagunya misalnya barangkali maknanya sedih, tentu agak membingungkan jika kita aransemen dengan dengan irama yang gembira misalnya, ya, gitu. Nah, karena pesannya pasti berbeda, ya. Kita mengantarkannya musiknya dengan musik gembira, tetapi pesan yang disampaikan dari lagu itu misalnya sebuah kesedihan atau kedukaan misalnya, ya. Jadi ini adalah ruang buat kita, tempat buat kita buat kreasi, ya. Jangan terlampau dibatasi oleh hal-hal yang konvensional, hal-hal yang tradisional seperti begitu. Yang paling penting adalah bagaimana unsur-unsur kebinekaan, unsur keberagaman ini kita lebih banyak kita muat di dalam kita. Nah, itu mungkin untuk abang yang dari Aceh. Saya belum fasih ini menyebut nama grupnya ini, ya. Silakan Rive. Baik, saya kira begitu tadi jawaban Om Konstan mengenai mengenai lagu terhadap daerah-daerah saja. Apakah boleh dalam satu provinsi? Itu boleh. Tapi karena tema kita kebinekaan Nusantara, jadi terlalu sempit kenusantaraannya kalau hanya dalam satu provinsi. Kira-kira begitulah. Kemudian tadi pertanyaan dari Villa Voice itu siapa yang akan upload? Tentu kami yang upload, Bang. Apakah teman-teman boleh upload? Boleh, tetapi setelah tanggal 12 Desember. Teman-teman nanti kan bisa bagi link, nanti akan bisa lihat linknya sendiri di YouTube kami nanti. Kemudian teman-teman dari Semarang tadi itu menanyakan apakah boleh pakai mikrofon sentral. Itu juga tidak boleh juga. Karena mungkin teman-teman yang lain kan mungkin tidak ada seperti dari Nias tadi, dari Villa Voice tadi itu dia tidak ada. Itu kan kalau kita tidak adil dalam hal ini, maka teman-teman yang lain juga nanti terbatas ininya kreativitasnya. Saya kira untuk sesi pertanyaan pertama sudah ini. Mari kita lanjutkan ke sesi kedua. Siapa yang mau bertanya? Dari Marcelino Batam. Silakan, Bang. Dari Batam? Batam Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Silakan, Bang. Iya. Mohon maaf sebelumnya, saya bukan dari Batam, dari Merauke. Oh, Merauke, Papua. Oh, selamat malam ya. Iya, selamat malam semuanya. Salam kenal. Ya baik, yang saya mau tanyakan yang pertama itu mengenai lagu yang akan dibawakan. Kalau kita biasa dengar tentang Papua, berarti kebanyakan dari kita tahunya bahwa lagunya Sajojo, terus lagu lagu apa itu sudah, ya pokoknya lagu-lagu yang umum Sajojo lah. Nah, ini yang saya mau tanyakan bahwa kalau misalkan kami bawa lagu yang memang asli dari
daerah Kabupaten Merauke sendiri itu apakah boleh? Yang berikutnya mengenai lagu daerah dari luar provinsi. Misalkan kami ambil lagu dari Maluku dan dari Sumatera. Untuk sinopsisnya dan penjelasan lagunya itu, apakah kami harus menjelaskan secara detail apa isi lagu itu atau seperti apa? Begitu. Terima kasih banyak, selamat malam. Terima kasih. Dari teman-teman yang lain ada lagi? Halo, selamat malam. Ya. Dari Cantaria Voice Momere Flores. Silakan. Iya, Bang Konstan. Ini mau nanya ini. Yang pertama soal medley, 3 lagu itu dibawakan secara medley dengan durasi waktu 6-8 menit. Apakah itu lagunya dinyanyikan utuh ataukah disesuaikan aransemen dari grup masing-masing atau dari kita gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan festival, katakanlah ke festival budaya, bukan ya, lagu Nusantara. Apakah memang harus kostumnya, untuk kostumnya ini apakah kostumnya bisa modern ataukah harus tradisional? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau seandainya kita masuk final, apakah lagunya ganti atau masih gunakan lagu yang sama? Itu yang ketiga. Yang keempat saya kira mungkin sama dengan Bang Sapa dari Aceh tadi, karena kita di NTT ini kan juga ada beberapa ada beberapa daerah yang menggunakan bahasa daerah masing-masing dengan lagunya juga. Hanya karena memang tadi kan sudah disampaikan Bang Rife, ini kan soal kebinekaan. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan 3 lagu di daerah, katakanlah 3 provinsi yang berbeda. Tapi kalau misalnya 2-nya itu dari daerah kami provinsi NTT Nusa Tenggara Timur, lalu misalnya 1-nya ke Kalimantan gitu, apa kira-kira gimana gitu? Ya, boleh. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Christophorus. Iya. Dari TBM Boti mau tanya, Kak. Dari mana ini? Sebentar. Dari Jakarta. Dari Sanggar Bocil ya? Ya, betul. Oke, Selamat sore. Selamat sore semuanya. Ini dari Sanggar Bocil ya. Gak nyangka kalau ini festival besar. Jadi Sanggar Bocil tuh anaknya kecil-kecil, bocah-bocah kecil, dan kami itu Taman Baca Masyarakat ya. Itu ini nggak terlalu banyak bermain musiknya gitu, Kak. Terus yang ingin saya tanyakan, itu nanti posisinya itu orang-orang anak-anak video itu posisinya gimana? Boleh duduk atau berdiri? Oke. Sepertinya itu aja dulu deh ya itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik teman-teman, saya menjawab. Semoga teman-teman puas dengan ini pertanyaan. Sebenarnya tadi sudah disampaikan, seperti dari Papua tadi, apakah boleh dari provinsi sendiri? Itu boleh, tetapi dengan suku yang berbeda-beda. Tentu kan dalam provinsi itu kan ada beda-beda ininya, beda-beda sukunya. Seperti kalau kami di Sumatera Utara itu ada Karo, ada Batak, ada Nias, kemudian ada Batak Mandailing. Apakah itu boleh? Itu boleh. Tapi kembali lagi pada tema kita, pada judul kita Festival Nusantara. Baiknya nggak ada salah kalau kita belajar, misalnya dari Papua, dia belajar misalnya ini bahasa Nias, sedikit lagi tahulah Niasnya seperti apa. Karena kami ini dari Nias ini selalu saja tidak dikenal. Mudah-mudahan di festival ini bisa dikenal ya. Kira-kira begitu tadi ya dari teman-teman di Papua. Jawabannya. Lalu dari teman-teman dari Maumere, apakah dinyanyikan secara utuh? Boleh dinyanyikan secara utuh, dan boleh juga sebenarnya tidak semuanya satu lagu itu dinyanyikan, boleh.
Kemudian apakah boleh diulang lagunya itu? Misalnya masuk intro pada pertengahan, lalu dia ulang dia ulang, itu boleh juga. Itu kan kreativitas sebenarnya itu. Bagaimana menyajikan lagu-lagu tersebut ditampilkan dengan baik. Kemudian kostum, apakah kostum itu harus tradisional? Enggak juga. Kita tidak mewajibkan harus tradisional. Dan itu tergantung teman-teman bagaimana ini mau berkreasi, mau menunjukkan bahwa saya ini mengenal budaya kostum Kalimantan misalnya. Saya dari Nias, saya pakai kostum Kalimantan. Mungkin hanya selendangnya saja, atau mungkin hanya bajunya saja, atau hanya topinya saja. Itu boleh. Itu kalau menurut kami itu adalah kreativitas dan benar-benar semangat Nusantaranya luar biasa. Dan kemudian apakah ganti lagu jika masuk final? Tidak perlu. Memang sebenarnya rencana awal demikian, boleh ganti lagu, tapi karena kita lihat waktunya tidak cukup, maka hanya satu lagu, hanya sekali kirim video saja, tidak perlu diganti lagu. Kemudian dari teman-teman PBM Sanggar Bocil, posisi bagaimana? Kalau posisinya diatur saja Bu sedemikian rupa. Yang jelas dijaga ininya supaya seimbang antara suara yang bernyanyi dengan musik seimbang. Jadi tidak hanya ditonjolkan misalnya musiknya, tidak perlu, dijaga keseimbangannya sebisa mungkin. Kenapa tadi tidak dipermungkinkan pakai mic sentral? Itu juga mempengaruhi kualitas atau suara musik lebih mendominasi. Jadi untuk mengantisipasinya itu adalah baiknya pemusiknya itu ditaruh di tengah-tengah, ya, ditaruh di tengah-tengah, lalu disesuaikan volume musiknya. Jangan juga kencang-kencang banget, misalnya gitarnya kencang banget dipukulnya, atau kajon misalnya, ya disesuaikan saja. Itu tergantung teman-teman bagaimana berkreativitas di situ. Saya kira pertanyaan dari sisi kedua sudah dijawab teman-temannya. Saya buka lagi sesi ketiga. Ini kita sampai sesi kelima ya, supaya terbatas juga waktu kita, dan bisa juga nanti kalau mungkin belum terjawab nanti pertanyaannya, bisa di WhatsApp saya. Sudah ada nomor kami di flyer atau di di grup. Itu dari ND. Siapa yang mau bertanya lagi? Dari ND. Saya mau bertanya. Oh, dari ND. Silakan, Bang. Salam kenal untuk semua. Salam kenal. Saya mau bertanya berkaitan dengan alat musik akustik itu, alat musik tradisional. Apakah keunikan alat musik atau kreativitas kita menggunakan alat musik itu bisa mendapat poin plus untuk penilaian Dewan Juri? Oke, terus yang kedua, yang pertama pertanyaan itu, kreativitas kita menggunakan alat musik jenis apapun, apakah itu mendapat nilai poin plus untuk penilaian Dewan Juri? Dan yang kedua, pertanyaan saya itu adalah, jikalau penyanyi dan pemusik ketika di syuting itu menggunakan sistem koreografer, apakah ada input juga dalam sistem penilaian Dewan Juri? Apakah koreografer untuk penyanyi dan pemusik ketika mempresentasikan lagu itu, apakah bisa di-include dalam penilaian Dewan Juri? Baik, terima kasih. Oke. Kakak? Ya. Ya, selamat sore. Saya dari X Entertain.
dari Bandung. Ya. Izin bertanya. Yang pertama, tadi membicarakan di durasi. Nah, itu kan maksimalnya 8 menit nih. Katanya kan ada waktu durasi yang termaafkan lah kalau lebih. Kira-kira berapa detik maksimalnya yang masih bisa dimaklumi oleh pihak juri? Saya juga nggak jelas tadi mendengarnya. Oke. Yang kedua, saya ingin memastikan nih. Jadi video tersebut nanti di-upload oleh pihak panitia. Ini hanya memastikan ya, takutnya saya salah paham apa gimana. Di-upload oleh pihak panitia, nanti kita boleh promosi. Untuk yang subscribe itu tuh nanti di subscribe-nya saat mereka lagi nonton video kita gitu. Iya, betul. Itu oke. Itu aja. Makasih. Oke, terima kasih. Satu lagi. Oke, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Saya dari Monte Carmelo Akustik dari Maumere. Ya, silakan Bang. Oke, saya mau bertanya soal pengambilan video, masih tentang pengambilan video. Ini kan persyaratannya kan 2 kamera kan? Iya, betul. Satu kameranya di depan, sedangkan yang lainnya itu bisa men-shoot semua player atau semua personil yang sedang sedang bernyanyi dan memainkan alat musik itu. Nah, kalau seandainya ada satu alat yang kami pakai hanya untuk merekam suara saja, sedangkan kameranya kami taruh di depan, apakah itu boleh? Sehingga alat musik dan vokalnya itu terdengar lebih jelas dan lebih jernih. Nah, karena kemungkinan kalau seandainya jaraknya lebih jauh, kadang-kadang alatnya itu bisa ditutupi dengan vokal yang lebih besar, gitu. Baik, itu saja dari Monte. Iya, itu saja. Baik teman-teman, saya sudah tulis ininya mengenai pertanyaannya. Ini mengenai penilaian sebenarnya. Jadi Kang Emi nanti yang akan menjawab ini. Pertanyaannya Kang Emi, apakah dengan kreativitas atau dengan alat musik yang unik akan menambah nilai plus? Kemudian, apakah dengan adanya koreografi yang menarik itu akan menambah juga nilai? Itu pertanyaannya kami, silakan dijawab. Ya, terima kasih. Untuk instrumen itu ada di dalam kategori virtuosity yang tadi disampaikan oleh saya, bahwa virtuosity adalah bisa berupa permainan alat musik maupun permainan maupun vokal, baik untuk grup maupun untuk solis seperti itu. Jadi tentu saja alat musik ini akan dinilai sebagai keterampilan bermain musik atau keterampilan menyanyi vokal seperti itu. Nah, tentu saja berkaitan dengan jenisnya, apakah itu alat musik yang biasa atau yang unik, ini tentu saja akan menambah nilai. Nilainya nanti tentu saja akan muncul di dalam kebinekaan, tetapi di dalam permainannya akan muncul di dalam virtuosity seperti itu. Nah, sementara yang terkait dengan masalah kostum ataupun masalah koreografi, ini akan ada di dalam penilaian penampilan, yaitu yang terkait dengan masalah ekspresi dan artistik. Kira-kira itu yang akan muncul di dalam penilaian unsur-unsur tadi. Saya kira itu, mudah-mudahan cukup jelas. Baik, terima kasih Kang Embi. Saya kira sudah jelas jawabannya dari tim CND ya. Oke. Kemudian dari pertanyaan dari teman-teman Action dari Bandung, ini mahasiswa juga ini. Mereka sudah mengirim videonya, tapi hanya satu lagi utangnya.
Jadi berapa detikkah toleransinya? Nah, yang pasti, yang pertama dulu, yang kita lihat itu adalah ketika memulai musiknya. Ya. Memulai musik dan berhentinya musik. Musik yang mengiringi lagu-lagu itu. Ketika lebih dari, kami memberikan toleransi, ya, paling panjang toleransinya 10 detik. Ya, tolong teman-teman nanti dicatat ini, paling panjang toleransinya 10 detik. Dan itu saya kira dengan 10 detik itu sudah, sebenarnya dengan 8 menit itu sebenarnya sudah panjang banget sebenarnya itu. Karena menyanyi dalam 10 detik itu ngos-ngosan orang. Ya, ngos-ngosan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kan supaya kita juga jangan terlalu kaku dalam berkreativitas. Ini kan semangatnya semangat kebersamaan. Kemudian dari Monte, pertanyaannya hampir sama mengenai itu tadi, mengenai alat musik pengeras suara. Kami di sini sama sekali tidak menyarankan atau mengharapkan teman-teman untuk melakukan hal-hal yang seperti itu untuk menambah suara. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, seperti sama dengan pertanyaan dari Sanggar Bocil tadi, bukan maksudnya dari siapa tadi, ada pertanyaan mengenai itu. Jadi itu tergantung dari kreativitas teman-teman. Alat musik itu bisa dimainkan, bisa kedengar jelas suaranya ketika dia mungkin lebih dekat di misalnya di kamera barangkali. Dia yang lebih dekat. Kalau misalnya hanya vokalisnya hanya satu orang, tentu kan suara musik jauh lebih kuat. Jadi yang penyanyinya lah yang lebih dekat. Tapi kalau misalnya hanya satu atau dua jenis musiknya, alat musiknya, ya silakan lebih dekat ke kamera. Jadi diaturlah posisinya sebisa mungkin. Saya yakin teman-teman bisa mengeksekusi ini. Begitu ya teman-teman. Kemudian kita sudah sampai sesi 3. 2 sesi lagi. Silakan siapa yang akan bertanya? Ya, saya dari Ambon, boleh? Oh, dari Ambon. Ya, terima kasih teman-teman panitia dan para juri. Di sini saya mau tanyakan yang pertama menyangkut kriteria penilaian, menyangkut aransemen. Apakah partiturnya aransemen perlu dimasukkan ke panitia ataukah tidak? Tidak perlu, Bang. Oke. Yang berikut menyangkut tema keberagaman. Ini di sini yang dimaksudkan, yang mau saya tanyakan, ini kan lagu daerah ini kan banyak arti. Ada yang lagu daerah yang maksudnya buat kondisi kotong waktu masih ada tema, bisa masuknya tema membangun, ada juga yang menyangkut tema cinta. Ini kan lagu daerahnya bervariasi, banyak sekali. Ya. Ya, yang saya tanyakan maksudnya semua tema bisa dimasukkan dalam lagu yang nanti dinyanyikan ataukah tidak. Kalau misal itu yang kedua. Yang ketiga menyangkut pengambilan video dan audio. Kalau misalnya kita mempergunakan kamera, apakah diperbolehkan mic biasanya kan kita pakai mic, kalau pakai kamera kan berarti kita pakai mic langsung dari kamera. Apakah diperbolehkan pakai mic kondenser ataukah tidak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan, ada yang lain?
Sudah cukup. Sudah cukup ya. Ya. Baik. Pertanyaan-pertanyaan dari chat. Ya. Apa namanya? Saya menjawab dari teman-teman Amun tadi itu pertama-tama jelas di Juknis itu kami menulis tema lagu itu lagunya itu boleh jazz, boleh dangdut, boleh lagu tradisi dan macam-macam lah. Yang penting di Nusantara ini. Artinya tidak harus melulu lagu tradisi, ya, dan tidak terbatas ininya. Mungkin lagu Ambonnya pakai lagu cinta misalnya gitu ya. Lalu diambil dari Jawa lagu tradisi. Yang penting bagaimana teman-teman menyajikan lagu itu, ketiga lagu tersebut dengan baik dan alurnya sesuai enak kita dengarkan. Saya kira begitu ini jawabannya dari Ambon. Iya. Oke. Apakah masih ada lagi yang bertanya? Dari Purwokerto? Aman, Pak. Oke, siap. Boleh tanya lagi? Dari mana? Dari Bocil. Oh, silakan Bu, silakan. Iya. Oh, iya. Tadi mengulangi tadi, ya Kak ya, selamat sore semuanya. Mengulangi tadi kan nggak ada ngomong-ngomongnya sedikit itu di depannya gitu ya Kak ya. Nggak perlu Bu. Nggak perlu. Nggak perlu. Jadi langsung nyanyi gitu. Langsung nyanyi aja Bu. Begini Bu, biar saya langsung tanggapi saja ya. Ya, Bapak. Sebenarnya penyelenggara menginginkan teman-teman itu mempromosikan ininya grupnya ya, misalnya begitu, atau daerah di mana gitu ya, untuk mendukung. Nah, pada kesempatan ini saya minta kesepakatan teman-teman apakah setuju ide panitia ini atau tidak. Sebenarnya kami menginginkan teman-teman dari setiap grup itu membuat satu video momen ketika saat latihan, bisa dalam bentuk video, bisa juga dalam bentuk foto bergerak atau slideshow lah ya. Paling panjang itu 1 menit. Kemudian itu nanti videonya itu akan dipasang, akan di-upload di IG kami, di IG Suara Obonias. Jika teman-teman setuju itu nanti, maka disitulah kesempatan teman-teman memperkenalkan grupnya. Tetapi bukan hanya untuk grupnya saja ya, hanya perkenalan saja, tetapi momen juga pas latihan, bisa juga ada yang lucu-lucu begitu ya. Itu nanti bisa ditampilkan, bisa dibuat di videonya, bisa diedit sebagus mungkin. Lalu itu nanti kita gimana caranya? Bukan dilombakan, tapi ya semacam dilombakan juga sih sebenarnya ini. Kalau jadi penilaiannya berdasarkan like dan komen, ya. Tapi itu di IG. Kalau teman-teman itu setuju nanti, ya silakan. Saya membuka pertanyaan ini kepada teman-teman semua dan bisa menjawab nanti di grup yang telah kita buat. Karena hari ini sudah sampai 53 yang sudah mendaftar, maka
baru bisa bisa dilaksanakan ketika ada 30 grup yang setuju dan ikut untuk hal itu, untuk lomba videonya tadi itu. Tapi hanya 1 menit. Saya kira itu ini karena mungkin banyak juga teman-teman yang pengen memperkenalkan grupnya atau daerahnya masing-masing begitu ya. Jadi dikirim ke WhatsApp grup ini ya, Kak ya? Videonya nanti dikirim ke panitia saja di Japri. Bisa melalui WA juga karena itu kan kecil ininya ukurannya. Lalu nanti akan panitia mengolah dan memberikan covernya sendiri dari panitia. Oke, terus ini kira-kira kalau seandainya ada grup yang like-nya banyak, kira-kira itu masuk di juara atau juara kategori yang seperti apa? Maksudnya ini juara favorit atau yang bagaimana? Oh, kalau untuk juara favorit, ya ini banyak pertanyaan juga di sini mengenai di chat. Kalau untuk like, kami tidak meminta like. Tapi kalau mau di like ya silakan gitu ya. Tapi tidak masuk dalam kategori penilaian. Kenapa kami tidak menginginkan like? Karena kami sudah melaksanakan lomba juga di bulan Agustus kemarin dengan meminta like. Tapi pengaruhnya adalah hanya mereka like lalu videonya tidak ditonton gitu. Untuk apa, Pak? Padahal yang kita inginkan adalah video kita ditonton gitu ya. Nah, makanya hanya 2 indikator penilaiannya, jam tayang dan subscriber. Oh, mohon maaf Kakak, ini maksudnya ditanya untuk yang ini, yang kirim untuk di Instagram itu maksudnya. Oh, itu ini. Kalau ini, ya benar, itu like dan komen juga. Ya, komen ya. Maksudnya kalau seandainya itu apakah hanya sekedar untuk mempromosikan grup saja dan tidak ada, kalau seandainya ada yang like-nya paling banyak, terus mungkin ada Oh, pasti ada ininya. Adalah. Ada. Itu ada itu. Ada. Oh, jadi ini masih belum disampaikan ya, baru. Ya, ini karena ini spontan ini. Spontan ya, Pak. Spontan, ya. Terima kasih, yang itu saja mau ditanya. Oke. Halo, Bro. Ya, dari mana? Ya, silakan. Baik teman-teman, karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman semua, maka saya akan memberikan beberapa hal yang harus benar-benar kita perhatikan dalam technical meeting ini. Pertama adalah jadwalnya, itu diperhatikan baik-baik. Tentu yang sudah masuk di sini adalah hanya beberapa yang belum mendaftar. Yang sudah masuk di sini rata-rata sudah mendaftar. Jadi untuk tidak khawatir lagi kita untuk pendaftaran. Tetapi jadwal pengiriman video itu sampai 26 November. Jadi teman-teman silakan, hanya tinggal beberapa hari lagi atau sekitar 19 hari lagi untuk pengiriman video. Untuk pendaftaran 13 hari lagi, mulai dari sekarang. Oleh karena itu, minta kerjasamanya dan teman bisa latihan dengan baik. Kemudian diperhatikan juga tadi pengambilan video, bahwa kita butuh video 2. Pertama itu video yang satu, yang utama itu yang standby di depan dan memperlihatkan semua personil yang bermain musik atau walaupun yang nyanyi. Kemudian yang satu adalah itu boleh bergerak, boleh dia ke kiri, boleh ke kanan. Yang penting
cara bergeraknya halus layar, tidak sakit mata kita kalau melihat, kalau menonton. Kemudian adalah mengenai pengiriman video, itu kami sarankan melalui Google Drive. Kenapa kalau Google Drive? Karena di situ tidak terpotong dan kualitasnya juga tidak menurun. Ya. Kalau ada kesulitan, bisa dikasih tahu sama kami. Nanti apa kesulitannya kami akan bantu. Kemudian ada juga pertanyaan, apabila kurang atau lebih dari durasi yang ditentukan, maka akan dilakukan pengurangan nilai. Dengan toleransi maksimal 10 detik seperti dijelaskan barusan. Apakah perubahan ketentuan tersebut? Terima kasih. Ini adalah sebenarnya kesepakatan atau toleransi kepada teman-teman apabila ada kelebihan videonya lebih dari durasi yang telah ditetapkan. Begitu kira-kira teman-teman. Lalu mungkin ada tambahan dari Pak Konstan Giawa? Ya, baik. Terima kasih Bang Rive, teman-teman yang hebat-hebat. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berkreasi. Kembali saya menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Embi, ya, bahwa ini ruang buat kita untuk berkreasi dengan membawa lebih ke depan persoalan-persoalan kebinekaan. Jadi mari kita pilih lagunya yang bisa mencerminkan kebinekaan. Beberapa hari lalu saya bicara dengan Kang Embi, gimana ya kalau kita bisa melihat ada satu kelompok, ketika melihat mereka seakan-akan kita sedang melihat 34 provinsi. Nah, artinya bahwa apa yang sedang dibangun oleh Suara Oronias di festival ini adalah bagaimana kita membawa pesan-pesan keberagaman, pesan-pesan kebinekaan itu bisa kita bawa, kita internalisasi, sehingga kita menjadi insan-insan yang senantiasa semakin kuat untuk oleh karena itu maka di ujungnya punya prestasi yang sangat baik, maka Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam saat ini menyediakan satu trofi atau piala yang diberi nama Piala Harmoni Kebinekaan. Nah, barangkali ini adalah satu ciri khas yang mungkin teman-teman belum temukan, ataupun kalau ada di tempat lain, tapi kira-kira festival ini ingin menggusung tema-tema kebinekaan, sehingga pialanya pun disebut Piala Harmoni. Jika teman-teman punya kesempatan untuk mendapat piala itu, tentu itu sesuatu yang membanggakan, karena kita bisa menjadi komunitas-komunitas pemusik, komunitas-komunitas pengolah vokal yang bisa membawa pesan-pesan kebinekaan. Nah, tentu di festival ini dasar-dasar musiknya harus kuat, ya kita harus dengan baik, ya kita harus menampilkannya dengan baik, dengan tata artistik yang baik, ya. Nah, tapi apa yang jadi nilai plusnya, apakah kita bisa menyajikan itu semua disertai dengan warna kebinekaan? Sudah menjadi anugerah terbesar, anugerah terindah yang kita dapatkan di bangsa yang mari kita berlatih. Teman-teman kalau punya video, ayo kirim sama Bang Rike, nanti akan saya koreksi, saya akan kasih feedback kira-kira apa yang lebih baik dilakukan, ya. Lalu kemudian jangan bosan untuk terus mencoba, ya. Mencoba itu artinya, oh kalau jarak
handphone saya ini handphone jadul, ya, jaraknya mungkin perlu 3 meter untuk mengambil videonya, atau mungkin handphone saya sangat sensitif untuk mengambilnya. Nah, semua adalah ini tidak ada rumus bakunya. Kalau 2 meter ini akan lebih bagus, kalau 10 meter lebih ini, ya. Semua dicoba-coba, dan pengalaman ini teman-teman saya dapatkan ketika misalnya teman-teman kita di Suara Awonias ini bernyanyi di berbagai tempat, lalu saya minta teman-teman mengvideokannya. Nah, ternyata belum tentu yang divideokan lebih dekat dengan penyanyi atau kelompok itu jauh lebih bagus. Kadang-kadang dia harus agak sedikit lebih jauh sehingga kedengaran suara itu lebih mantap. Jangan khawatir, ada tadi pertanyaan, bagaimana nanti kalau misalnya tidak pakai mic yang disentralkan di tengah, itu kedengaran, ya. Tadi ada teman dari Merauke, ketika Suara Awonias mengikuti festival di Bali tahun 2019, ada satu kelompok dari SMA Negeri 5, itu yang dari Jayapura, menampilkan penyajian mereka hanya dengan modal satu alat pukul, ya, alat pukul yang dipukul, tapi suaranya cukup besar, ya, bisa mengimbangi suara penyanyi yang hampir 18 orang. Itu artinya bahwa semua perlu dicoba komposisinya, balancingnya, bagaimana menempatkan atau memosisikan pemain musiknya di mana, penyanyinya di mana, ya, ruang-ruang yang diberikan oleh teman-teman Suara Awonias pada kawan-kawan ini untuk berkreasi, untuk berkreativitas, ya. Jadi mari kita manfaatkan waktu masih ada 19 hari lagi untuk mengirimkan video. Jangan mepet-mepet mengirimkan videonya, ya. Nah, lalu kemudian ada satu lagi yang penting, tolong bagi teman-teman yang sudah mendaftar, misalnya dari Wamena, ada dari Wamena, ya. Dia kabupaten apa tadi ya, Jayawijaya kalau tidak salah. Iya, Kabupaten Jayawijaya, kami dari Wamena. Wamena. Kabupaten Wamena, ya? Kabupaten Jayawijaya, Kota Wamena. Ya. Ya, Kota Wamena. Karena Wamena itu ibu kotanya Jayawijaya, ya? Ibu kotanya mana ya? Bukan ibu kota. Ya, ya. Ya, oke. Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Nah, Provinsi Papua. Ya, nanti video teman-teman ya, itu disebut nama grupnya, lalu kemudian atau daerahnya, atau kabupaten kota mana, provinsi mana. Nanti kalau itu diterima oleh teman-teman di pendidikan, nanti kalau salah, lalu kemudian ada protes. Jadi tolong data-data yang seperti begini, tolong dipastikan semua sudah benar, ya. Misalnya seperti tadi itu, jangan Papua itu kan ada Papua Papua Barat, ya. Ada Papua juga. Riau, ada Kepulauan Riau, ya. Nah, jadi hal seperti begini cukup sensitif. Ketika sudah di-upload nanti di videonya di channel YouTube-nya Suara Awonias, barangkali ketika itu harus direvisi, harus di-take down, nanti teman-teman yang rugi. Misalnya subscriber-nya sudah masuk 17, lalu baru disadari, oh ini salah nih caption-nya, tolong diubah. Nah, begitu diubah, di-take down itu video, 17 subscriber itu akan hilang, ya. Jadi itu akan merugikan teman-teman semua. Jadi kita sudah punya grup, ya. Mari kita komunikasi sana, pastikan bahwa data-data yang dibutuhkan, judul lagu, penciptanya siapa, kalau memang tidak tahu penciptanya, karena itu lagu tradisi, tentu NN. Tapi kalau lagu pop Nusantara sekarang, pasti ada penciptanya. Lalu nada dasarnya apa, keurutan lagunya apa, ya. Alat musik yang dipakai apa, gitar, suling, kajon, ya,
tamburin, kabasa, ya, apa yang lain itu juga ditulis semua supaya lengkap datanya. Lalu kemudian jangan lupa lengkapi deskripsi lagunya. Tidak perlu panjang-panjang, 3-4 kalimat tidak cukup untuk memberi gambaran. Tadi ada pertanyaan kan, ini tema lagunya bagaimana? Apakah tema tentang cinta? Apakah tema tentang pembangunan? Apakah tema tentang orang tua? Semua apapun temanya oke, tidak masalah. Tetapi apakah tema itu dipahami Dewan Juri? Belum tentu. Maka kita perlu membantu mereka dengan cara memberikan deskripsi 3-4 kalimat supaya teman-teman atau para Dewan Juri memahami. Karena tidak semua bahasa daerah mereka kuasai. Ya. Nah, data-data itu perlu dikirimkan ya bersamaan paling lambat sebelum tanggal 26. Karena itu nanti akan dibundel, akan diberkas ya video dengan persyaratan data-data tadi dan akan kita kirimkan masing-masing ke setiap Dewan Juri sehingga dia punya bekal yang cukup cukup banyak mengenai kelompok teman-teman, lalu kemudian mengenai apa yang akan ditampilkan sehingga ketika menilai maka keobjektifan selalu dikedepankan. Oleh karena itu video ataupun audionya jangan sampai tidak memberikan informasi yang tepat pada juri ya. Informasi yang tepat itu apa? Kalau kita bernyanyi, bernyanyilah dengan benar. Jangan sampai kita mau bilang makan tapi cara mengatakannya muakan gitu ya. Jadi juri bingung ini dia ngomong apa ya gitu ya. Apalagi ini bahasa daerah ya. Demikian juga videonya. Ya, diusahakan barangkali handphone yang sekarang ada yang sudah pakai stabilizer ya. Tapi kalaupun tidak seperti begitu, usahakanlah menggunakan handphone yang paling baik resolusinya di antara handphone yang teman-teman punya. Ya, tidak perlu memaksakan diri. Ini gara-gara festivalnya Suara Owo ini saya harus beli handphone. Ya, tidak perlu ya. Kita dengan keterbatasan yang ada, maka kita bisa memanfaatkan sumber daya yang kita miliki. Termasuk mari kita memperhatikan protokol kesehatan. Kalau dengan bernyanyi kita susah dengan menggunakan masker, maka ada hal lain yang bisa kita pakai. Misalnya kita menjaga jarak. Ya. Nah, semua ini adalah kombinasi dari kreativitas yang memang perlu dibangun, perlu terus dipelihara di saat-saat pandemi ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ini semua. Ya, nanti juga hasil Zoom kita ini, technical meeting ini akan di-save, lalu akan di-upload di YouTube. Barangkali teman-teman akan mau melihat yang mana tadi bagian mana, ya. Nanti juga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui chat nanti akan coba diinventarisir, ya. Barangkali kalau ada yang kelewat, saya nanti Bang Rive, Erna dan teman-teman panitia lain akan coba menjawab di grup kita, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat sore, selamat malam buat teman-teman di Timur. Semoga kita bisa bertemu di tanggal 26 karena semua sudah mengirimkan videonya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Pak Konstan. Malam. Selamat malam semuanya. Kita ambil sedikit sesi foto ya. Boleh. Boleh ya. Iya, silakan. Dibuka kameranya semua. Satu lagi Mas Yusrizal. Oke, Mas. Oke, Mas. Oke ya. Sebentar dulu ya, saya kirim. Banyak nih.
apa? Salah. Mau dia ambil gambar dulu. Kenapa kayak ini tuh? Kecil. Siap-siap ya. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Foto kan? Screenshot. Sudah saya kirim di grup ya. Oke, makasih. Terima kasih. Baik, Selamat malam. selamat malam. Terima kasih Pak Wijaya Daily. Terima kasih Kang Embi, teman-teman semua dari seluruh Nusantara. Terima kasih. Selamat Terima kasih. Shalom. selamat berjumpa. Shalom. Sampai ketemu lagi. Power mata, Selamat power mata. Nusantara. Horo, horo, horo. Horo, horo. Horo. Yahoo. Lila. Salam dari Nias, Pak. Salam dari Manyuri. Horo. Salam dari Papua. Salam dari Papua. Salam dari Nias. Salam dari Nias Utara. Oke, salam dari Aceh. Salam dari Papua. Oh Salam dari Manyuri. Dari Wamena. Oh, Bu Peku. Selamat berlatih. Oh, Bu Beku. Teman-teman Di lain kesempatan. Salam dari Jakarta Utara. Ikut cuma dulu. Bicara. Bilang dah, bilang begitu. Dah. Dadah, see you. Sampai jumpa. Selamat sore semuanya. Thank you. Amin. Udah lucu.